Masih tentang liburan dan masih berlatar rumah saudara atau keluarga. Cerita kedua yang bakal gue ceritain malam ini adalah pengalaman masa kecil dari Intan yang awalnya ngerasa kalau liburan sekolahnya itu biasa-biasa aja. Sampai satu malam, dia dan kedua sepupunya mutusin buat main petak umpet di rumah saudaranya ini. Yang ternyata nggak sepenuhnya kosong, Nat, Moy. Oke. Ternyata ada yang mau diajak main juga malam itu. Uh. Singkat cerita, keluarga besar Intan tuh libur sekolah tahun itu emang ngumpul di rumah tantenya yang belum sepenuhnya selesai direnovasi. Lantai bawah tuh udah cukup nyaman buat dipakai, tapi ya lantai 2 tuh emang masih kosong. Belum ada kasur, belum ada perabotan, dan bahkan sebagian dindingnya pun masih bau semen. Dan karena sebagian besar keluarga udah pada pulang duluan, makanya di akhir-akhir liburan itu cuma sisa Intan, tantenya, Ayu, sama Sandi. Jadi 3 sepupu nih, Intan, Ayu, sama Sandi itu yang seumuran dan emang mereka selalu main bareng tiap libur sekolah. Oke. Ada satu hari, momennya tuh udah sore menuju maghrib, mereka ini bosen banget di rumah. Tapi ya mau keluar juga nggak bisa karena beneran lagi hujan deras. Tiba-tiba Ayu nih yang masih SD itu nyeletuk buat ngajak main petak umpet. Nah si Sandi ini ngelanjutin bilang, main di atas aja kalau gitu, biar tambah serem, kata Sandi gitu. Tanpa pikir panjang, Intan nerima ajakan barusan. Mereka langsung naik ke lantai atas, mulai pada main tanpa bawa alat penerangan apapun. Ronde pertama, Ayu jadi yang jaga. Permainan beneran berjalan seru banget, apalagi cahaya yang minim tuh bikin Intan sama Sandi tuh nyaru bayangannya. Makanya susah buat ditemuin. Nah barulah di ronde kedua nih, pas giliran Intan yang jaga, hal-hal aneh tuh mulai kejadian, Nat. Sambil merem, ngitung, Intan ini ngedenger ada suara langkah kaki lari kesana kesini. Tapi di antara suara-suara itu, ada satu langkah yang kedengeran beda banget. Langkahnya pelan, keseret, kayak bukan lari, tapi lebih ke ngendap-ngendap gitu. Intan langsung ngeburu-buruin hitungannya, apalagi dia beneran ngerasa di belakang dia tuh kayak ada beberapa orang baris manjang gitu. Dan pas dia balik badan buka mata, ruangan tuh beneran gelap banget. Lebih gelap dari sebelumnya. Dan gak ada siapa-siapa ternyata. Intan coba buat jalan pelan-pelan sambil ngeraba-raba tembok, dan akhirnya dengan gampang dia nemuin Ayu nih, yang ternyata ngumpet di balik pintu kamar kecil. Tapi pas ketahuan, Ayu ini gak kaget. Dia cuma diem aja, berdiri di situ. Udah tuh, Intan lanjut buat nyari Sandi. Dan pas banget ada di belakang tangga, Intan langsung lari dan nemu orang lagi. Tapi itu bukan Sandi, Nat, Moy. Itu Ayu lagi. Lah? Intan bingung dong. Dia langsung nanya, Ayu, kamu pindah tempat? Kan tadi kamu udah ditemuin. Tapi Ayu jawab, enggak, aku dari tadi di sini kok. Ya. Terus yang sebelumnya ditemuin siapa dong? Baru juga jalan ronde kedua nih, tapi di situ Intan udah nggak enak aja nih perasaannya. Dia pengen buru-buru turun ke lantai bawah. Tapi ya Ayu nyuruh buat nyari Sandi dulu, biar bareng-bareng aja turunnya. Kata Ayu, barusan Sandi itu masuk ke kamar ujung. Tapi di situ tuh kelihatan Sandi kayak ngajak satu anak kecil gitu buat sembunyi bareng. Akhirnya dengan nekat mereka berdua ini nyamperin kamar ujung atas itu. Yang pas masuk ke kamar ini, baunya tuh beneran apek lembab gitu, Nat, Moy. Dan pas baru masuk, Intan sama Ayu ini dengar ada suara nafas pelan, terus terengah-engah gitu, kayak abis lari. Coba dipanggil tuh di situ si Sandi, tapi nggak ada jawaban. Terus tiba-tiba Ayu nyolek Intan sambil nunjuk kalau di ujung ruangan yang ketutupan semacam gorden gitu, kelihatan ada kaki. Intan langsung buru-buru ke sana buat ngebuka gordennya tuh. Excited banget karena nemu Sandi. Plus juga sekalian yang ngajak langsung jalan aja keluar dari ruangan itu. Pas dibuka, ternyata itu bukan Sandi, Nat, Moy. Terus? Lebih tepatnya emang gak ada siapa-siapa. Jadi beneran cuman telapak kaki doang, tanpa badan, itu berdiri ngadep ke arah Intan. Terus si telapak kaki ini habis ketahuan, maksudnya habis kelihatan gitu ya sama Ayu dan Intan, itu beneran lari kenceng gitu, masuk ke bawah rak kayu, sambil kedengeran suara anak kecil ketawa gitu. Dan di detik si kaki ini hilang dari pandangan Intan sama Ayu, masih dari arah bawah rak ini, tiba-tiba ada suara anak kecil, bukan suara Sandi. Suaranya tuh lebih cempreng kayak bukan manusia gitu. Suara ini bilang, aku udah nemu Sandi, Kak. Nah, gitu suaranya. Wah, Intan sama Ayu teriak ketakutan, terus langsung lari gitu aja ke lantai bawah. Dan pas baru banget sampai di ruang tengah lantai bawah, di sana udah ada Sandi yang lagi jalan gitu, sambil terus megangin perutnya. Ternyata dari tadi Sandi ini nggak ikut ronde kedua main petak umpet, soalnya dia tuh sakit perut katanya. Intan sama Ayu langsung pucat tuh detik itu juga.
Karena ya sekarang yang ngerasa ada hal aneh tuh gak cuma dia sendiri kan. Intan sama Ayu langsung nyeritain tuh apa yang mereka alamin barusan ke Sandi. Dan di tengah-tengah cerita itu tuh dari lantai atas kedengeran kayak ada kursi atau meja gitu diseret-seret suaranya. Mereka emang takut, tapi katanya rasa penasaran mereka tuh lebih gede dari rasa takut mereka. Makanya mereka sepakat buat nyoba main satu ronde lagi, tapi areanya cuma pakai beberapa ruangan ujung lantai 2 aja. Dan sekarang harusnya giliran Sandi buat jaga kan. Udah tuh, Intan coba buat ngumpet di belakang tumpukan kardus kosong yang manjang gitu. Nggak selang beberapa lama, Ayu ternyata juga jalan ke arah situ buat ngumpet. Nggak tahu ini miskom di siapa, tapi tiba-tiba Sandi ini juga datang ikutan ngumpet di situ. Sandi ini kaget, soalnya kata dia ngelihat ada orang berdiri di pojok ruangan, ngadep ke arah tembok, rambutnya panjang, bajunya putih kotor, berlumuran tanah basah gitu. Nah, Sandi pikir barusan itu tuh Intan. Pokoknya mereka ini debat kecil lah di situ, karena kayak ya harusnya siapa nih yang jaga gitu kan. Terus tiba-tiba di tengah mereka lagi debat kayak gitu, dari kejauhan, makin lama makin ngedeket kedengeran ada suara orang ngitung, Nat, Moy. Suaranya tuh cempreng, mirip kayak yang tadi suaranya. Dan hitungannya tuh cepet banget, gak cuman sampai angka 30, tapi lebih dari itu. Bahkan ngitungnya sampai ratusan, tapi cepet banget. Tapi anehnya, kali ini gak ada suara langkah kaki. Dari ujung kardus kelihatan abis itu ada 2 tangan yang kayak nyengkrem gitu. Udah pada merinding tuh mereka di situ. Terus lo tau nggak? Kan tangannya ini posisinya tuh di ujung kiri tumpukan kardus. Masa tiba-tiba di ujung kanan tumpukan kardus yang secara jarak ada kali 2-3 meter, itu nongol gitu aja kepala anak kecil cewek senyum, tapi matanya serba gelap. Dan sambil bisik-bisik itu ngomong, "Sekarang giliran aku jaga kan ya?" Gitu. Intan, Ayu sama Sandi tuh langsung lari kenceng ketakutan. Dan mereka bertiga ini bisa ngelihat dengan jelas, Nat, Moy. Kalau tadi tuh emang beneran anak kecil cewek, tapi emang badannya tuh kepisah-pisah gitu, terbang sama gerak gitu masing-masing. Intinya setelah kejadian barusan, Intan langsung ceritalah ke tantenya yang ada di bawah. Tapi tantenya ini cuma bilang, "Iya, lantai 2 emang belum pernah dibersihin, udah lama kosong, jangan kesana dulu ya." Dan karena ucapan tantenya barusan ini, Intan, Ayu sama Sandi beneran udah gak berani lagi buat naik ke sana. Mereka lebih milih buat istirahat tidur bareng di kamar bawah rame-rame. Intan pikir dengan gak pergi ke lantai atas lagi, semuanya tuh bakal aman-aman aja. Tapi di proses buat mereka usaha tidur ini, mereka tuh sama-sama ngedenger kalau dari lantai atas ada suara cempreng yang masih ngitung gak selesai-selesai sambil manggil-manggil bilang, udah belum ya?" Aduh, takut banget. Nah, puncaknya di sini, Nat, Moy. Pokoknya Intan sama sepupu-sepupunya ini akhirnya bisa tidur. Tapi di tengah malam, hawanya tuh tiba-tiba jadi gerah banget, sampai-sampai Intan ini kebangun dari tidurnya. Dan pas Intan kebangun, lo tau apa yang terjadi? Intan kebangun dan posisinya udah nggak di kamar bawah, Nat, Moy. Hah, ke alam lain? Nah, Intan tuh tiba-tiba kayak udah di dalam lemari kayu tua gitu, tanpa ada Ayu sama Sandi di sebelahnya si Intan. Anjir. Terus tiba-tiba brak. Lemari ini kayak dipukul-pukul dari arah luar gitu. Terus jelas banget kelihatan dari sela-sela pintu lemarinya ini, di tengah ruangan yang gelap di depannya Intan, udah kelihatan ada sosok bayangan kecil masuk. Rambutnya panjang banget, mukanya pucet, tapi gerakannya kayak ngerangkak gitu sambil kepalanya muter 180 derajat. Wow. Buat semacam kayak ngecek ruangan gitu. Sosok ini cuma bilang, "Kan mainnya belum selesai, jangan tidur dulu dong." Gitu. Intan cuma nutup mulutnya, nahan biar dia gak teriak. Terus dari jauh kedengeran ada suara tangisan Ayu. Abis itu si sosok ini beneran gerak cepet buat nyamperin sumber suara itu. Anjir. Intan takut kalau sepupunya tuh kenapa-napa. Dia pelan-pelan ngebuka pintu lemari buat lari nyamperin Ayu juga. Dan pas akhirnya Intan masuk ke ruangan ujung lantai atas ini, di tengah-tengah tuh beneran udah ada Ayu sama Sandi nangis ketakutan. Pas Intan samperin buat cari tahu mereka kenapa, tiba-tiba sekarang malah Intan ikutan nangis. Dan gimana gak nangis? Soalnya tiba-tiba persis di depan mereka bertiga ini udah berdiri sosok yang tadi, Nat, Moy. Gak natap Intan, Ayu sama Sandi. Sosok ini cuma berdiri di tengah ruangan anteng, seolah-olah mastiin kalau mereka bertiga tuh bisa ngelihat kehadiran sosok ini. Terus pelan-pelan ngerangkak mundur keluar pintu, terus hilang gitu aja, nyatu sama kegelapan ruangan. Besok paginya pokoknya Intan, Ayu sama Sandi ini ditemuin sama tantenya udah tidur di ruangan ujung lantai atas itu, ruangan yang angker itu. Tantenya akhirnya langsung nganter balik satu persatu ponakannya ini. Dan pas nganter pun
Tantenya juga cerita ke orang tua masing-masing. Intinya tantenya cuma nitip buat besok jangan lagi main petak umpet di tempat kosong, apalagi menjelang maghrib. Udah, cuman ngomong gitu doang, Nat, Moy. Cir, nggak ada alasan dan ceritain kayak ini sosok cewek siapa, kenapa di atas angker gitu ya? Iya. Tapi dulu ya waktu gue masih kecil, cerita kayak gitu tuh banyak banget. Jangan main petak umpet di dalam lemari, bahkan lebih spesifik dalam lemari. Nanti katanya bisa pindah ke dunia lain.